سيدنا محمد الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati sahibul musibah keluarga besar almarhum al-Maghfurlah Bapak Abdul Saleh bin Hujan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dalam afiat, diberikan kesabaran dan diberikan ganjaran pahala karena menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Bapak Kiai Haji Musra'il selaku ketua MUI Pasir Putih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan dalam mengemban amanah umat, dan insya Allah kita yang dipimpinnya pun dapat melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga orang tua kita Bapak Untung Sanjaya sebagai ustaz di daerah kita, sebagai DKM Masjid Al-Mujahidin, pun Allah taala berikan kesehatan, panjang umur, murahkan rezekinya. Bapak Ustaz Abdul Rahman, Bapak RW, Bapak RT, dan tokoh masyarakat berkhusus Bapak Lurah Kampung Pasir Putih, Bapak Umar Sanjaya, juga seluruh hujjat, asatidz dan para jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan beraneka macam nikmat kepada kita semua, terkhusus nikmat Islam, nikmat iman, panjang umur, sehat walafiat serta nikmat kesempatan. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah taala tersebut kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam rangka ta'ziyah malam ke-7 atas wafatnya orang tua kita, saudara kita almarhum al-Maghfurlah Bapak Abdul Saleh bin Hujan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, kita sampaikan dalam bentuk doa dan harapan dalam maghfirah Allah taala sampaikan kepada almarhum al-Maghfurlah, dan Allah taala jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah selalu terkhusus untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para dzurriyyah, para tabi'in, dan insyaallah sampai pula kepada seluruhnya dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia, yang istiqamah, cinta terhadap ajaran syariat dan sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirin rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang kematian, adalah sesuatu yang pasti mutlak terjadi pada diri kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Al-mautu bab wan nas dakhilun. Mati adalah pintu dan manusia pasti memasukinya. Hari ini, saat ini, saudara kita, orang tua kita, Bapak Abdul Saleh telah meninggal dunia. Tidak menutup kemungkinan entah besok, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan di antara kita ada yang menyusul. Oleh karena itu, ketika kita melihat kematian yang terjadi pada saudara kita, orang tua kita, keluarga kita, hendaknya kita merenung, menjadikan kematian adalah bentuk nasihat terbesar untuk kita sehingga kita mampu melaksanakan kehidupan dengan bekal-bekal yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam sebuah kitab yang bernama Tadhkiratul Awliya karya Al-Imam Asy-Syaikh Fariduddin Al-Iqtar radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah, ada satu orang min ba'di shalihin, dari kelompok orang saleh yang tentunya orang tersebut adalah wali min awliyaillah, ulama besar. Dia menyatakan, idza ra'aital mauta fakhudh thalathata mawa'id.
jika engkau melihat orang yang meninggal dunia, baik keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, atau siapapun dia yang kita tidak mengenal, tapi betul kenyataannya dia telah meninggal dunia, kita melihatnya, fakhudh thalatha mawa'idh, ambil oleh kamu 3 nasihat. Fa innal mauta, karena sesungguhnya kematian itu nasihatun, adalah nasihat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam satu hadisnya, kafa bil mauti wa'idha, cukup dengan kematian sebagai bentuk nasihat terbesar, cukup dengan kematian sebagai bahan perenungan untuk kita yang masih hidup. Oleh karenanya, ambil 3 nasihat dari setiap orang yang meninggal dunia yang kita lihat, baik itu keluarga, saudara, tetangga, atau siapapun dia. Yang pertama, al-ula al-muhafazatu ila syahadati an la ilaha illallah. Nasihat yang pertama dari ketika kita melihat seseorang meninggal dunia adalah dengan kita al-muhafazatu ila syahadati an la ilaha illallah. Kita menjaga terhadap persaksian kita, terhadap syahadat kita, bahwasannya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita melihat orang meninggal, orang mati, ambil nasihat yang pertama untuk kita menjaga syahadat kita, persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak menutup kemungkinan kita mati dalam keadaan tidak lagi bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Tidak menutup kemungkinan kita mati dalam keadaan kufur, tidak menutup kemungkinan kita mati dalam keadaan murtad. Dengan melihat kematian pada saudara, tetangga, atau siapapun dia, kita ambil nasihat dengan kematian tersebut untuk kita menjaga persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirin rahimakumullah, dalam kalimat syahadat kita membacanya dengan kata asyhadu an la ilaha illallah, menggunakan fi'il mudhari', kata kerja yang sedang berlangsung dan terus akan berlangsung. Tidak kita katakan syahidtu an la ilaha illallah dengan fi'il madhi, tidak, tapi kita menggunakan kalimat yang menandakan kepada kata kerja yang sedang berlangsung atau terus akan berlangsung. Asyhadu an la ilaha illallah, aku sedang bersaksi dan terus akan bersaksi bahwasannya tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut dengan persaksian kita untuk menjaga persaksian ini sampai datangnya kematian. Karena kalimat tersebut menggunakan fi'il mudhari', aku sedang bersaksi dan terus akan bersaksi sampai datangnya kematian bahwasannya tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku sedang bersaksi dan terus akan bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Melalui kematian saudara kita, melalui kematian daripada kawan-kawan kita atau siapapun dia, kita diperintahkan untuk mengambil nasihat, menjaga persaksian itu yang sedang berlangsung dan terus sampai datangnya kematian kita. Ini yang penting. Ada berapa banyak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang ketika berada di pagi hari, sore harinya dia telah beriman kepada Allah taala, pagi harinya dia tak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, di sore hari dia beriman, pagi hari melek mata dia murtad. Pagi hari dia beriman, sore hari dia tak lagi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting, nasihat yang harus kita ambil. Al-muhafazatu ala syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kita menjaga persaksian kita bahwasannya kita adalah hamba Allah taala yang meyakini bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimatul mukminin rahimakumullah. Itu nasihat pertama yang harus kita ambil. Caranya bagaimana? Hudur di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu. Karena tiada
suatu persaksian bisa abadi sampai datangnya kematian kita, melainkan ada benih-benih yang selalu tertanam, terpupuk dari hari ke hari melalui ilmu syariat ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Tiada kata asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, melainkan tumbuh dari persaksian kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itulah yang menjadikan kita dapat menjaga persaksian. Keyakinan kita, iktiqad kita bahwasanya Tuhan kita Allah sampai mati, bahwasanya Tuhan kita adalah Allah yang mengatur hidup kita. Kuncinya ada pada kalimat syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa syariat, membawa ilmu, membawa tuntunan, memperkenalkan Allah taala zat yang wajib disembah. Kalau kita tidak mengikuti dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW utusan Allah taala, maka persaksian asyhadu an la ilaha illallah akan terputus di tengah perjalanan kita, sehingga matinya kita dalam keadaan su'ul khatimah. Nasallallahu salamahu wa afiyah wa la'iyadu billahi min dzalik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita diperintahkan untuk isti'dad liyaumil rahil bil a'malus salihah, mempersiapkan untuk hari di mana kita berangkat dari alam dunia ini dalam bentuk kematian dengan amal-amal saleh, dengan amal-amal yang dibenarkan, amal-amal yang disahkan oleh agama kita. Tentunya tiada suatu amal ibadah dikatakan sah sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala melainkan ada ilmu yang menuntunnya, ada syariat yang berjalan. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beribadah tanpa ilmu yang menuntunnya, maka semua ibadahnya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin Allah taala pun memberikan ganjaran dosa karena menghadap Allah taala tanpa tuntunan ilmu yang disahkan, dibenarkan oleh syariat, hukumnya adalah pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah taala mengutus Rasulullah Muhammad SAW dengan kebahagiaan, karena hakikat Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa Islam, apa itu Islam? Al-Islam wa dinul ladzi ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi sa'adatil bashar fi ma'ashihim wa ma'adihim. Islam adalah agama yang dibawa oleh junjungan kita, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sa'adatil bashar, yang tujuannya untuk memberikan kebahagiaan kepada umat manusia fi ma'ashihim wa ma'adihim, di alam dunia dan akhirat mereka. Banyak di antara kita yang mengaku berislam, bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak menemukan kebahagiaan. Hati kita kotor, hasad, iri, dengki, nggak boleh melihat nikmat orang lain. Ada apa? Karena kita nggak tahu apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kita nggak bisa mengerti dan mencari tahu apa yang dibawa oleh Rasulullah dalam bentuk kebahagiaan dengan ajaran agama. Ketika seseorang membawa sesuatu, lalu datang pertanyaan kepada orang tersebut, apa yang engkau bawa dalam bentuk bungkusan tersebut? Dia katakan, aku tidak tahu. Hukumnya orang itu bukan pembawa. Karena yang dinamakan seorang pembawa, dia tahu isi dari bungkusan yang dibawa atau alat-alat lain yang di dalamnya ada sesuatu. Rasulullah SAW adalah seorang utusan yang membawa sesuatu, lalu disampaikan kepada para sahabat. Sahabat tahu isi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang dibawa oleh Rasulullah, ilmu, tuntunan syariat, ajaran dan akhlak serta kepribadian yang penuh dengan teladan. Sahabat melanjutkan kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, sampai kepada guru-guru agama yang hidup sesama dengan kita. Tinggal kita mencari tahu apa yang dibawa oleh guru-guru agama yang hidup sesama dengan kita. Itulah kebahagiaan kita memeluk Islam. Itulah kebahagiaan kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu isi agama kita dalam keseharian, sehingga kita bisa al-isti'dad liyaumir rahil, mempersiapkan diri kita untuk hari di mana kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala bil a'malis shalihah, dengan amal-amal yang baik, dengan amal-amal yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat yang kedua. Dari setiap kematian yang kita lihat, dari setiap siapapun dia yang Allah taala cabut dalam bentuk kematian, sehingga kita punya harap dengan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harap kalau Allah taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Islam dan iman. Amin. Itu yang penting.
Oleh karena ini jangan pernah matikan kehidupan kita sebelum kematian kita. Kalau seorang ulama besar menyatakan, jangan engkau matikan kehidupan engkau sebelum kematian engkau. Dan jadi pertanyaan, apa makna hidup? Sehingga kita dipandang hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak dipandang mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Al-Imam Ibn Al-Bisri radhiyallahu ta'ala anhu rahimah di dalam kitab Al-Mukhtar min Kalam Al-Ahya karya Sayyid Profesor Dr. Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya, beliau menyatakan la 'aisha illa ma'aman yakunu tab'uhu mustahiyan litaqwa. Tidak dipandang hidup seseorang meskipun dia hidup. Tidak dipandang dia hidup meskipun dia beraktivitas dalam keseharian. Hukumnya kita mati di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa melainkan yakun ma'aman yakun taw'uhu mustahiyan litaqwa. Dia hidup berdampingan dengan orang-orang yang tabiatnya, karakternya, hatinya demen senang dengan sifat ketakwaan. Dia berdampingan hidup dengan majlis-majlis ilmu, guru-guru agama, dengan ustaz-ustaz di kampung, dengan orang-orang yang baik yang selalu merangsang kita untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW. Itu makna kehidupan kita. Sehingga kita hidup dipandang hidup. Ketika seseorang hidup dipandang hidup, dia bisa istiadat, dia berakhir. Tapi ketika kita hidup tapi Allah Ta'ala memandang kita mati, maka hukumnya kita mati di sisi Allah Ta'ala dan di sisi orang-orang yang sesungguhnya mereka hidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nasihat yang kedua. Lalu nasihat yang ketiga, tathhirun nafsi wal qalbi ala jami'i kulli da'in qalbiyyin. Mensucikan jiwa dan hati kita terhadap segala bentuk penyakit hati, kal hasad wal riya wal namimah, dan segala bentuk perbuatan-perbuatan yang bersumber dari kotornya hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mensucikan hati dan jiwa kita dari segala bentuk penyakit hati yang semua itu dapat merusak kehidupan kita, sehingga fokus kita dalam keseharian tidak lagi kepada tujuan kita mati husnul khotimah, justru terarah kepada mati dalam membawa laknat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan membawa keridhaan sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keseharian mereka menasehati dirinya dengan tiga perkara tersebut, meskipun mereka tidak melihat ada orang yang mati di hadapannya. Selalu mereka menjaga persaksiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka selalu berusaha untuk mempersiapkan diri di mana mereka kelak akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kematian. Dengan amal-amal soleh pun mereka berusaha mensucikan hati dan jiwanya dari penyakit-penyakit hati, sehingga pada saat keluar roh mereka dari jasad mereka, Allah Ta'ala seru dengan seindah-indah seruan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kamu ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhan kamu dalam keadaan ridha dan kau pun diridhai. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu ke dalam kelompok hamba-hambaku. Amin ya Allah. Karena status seorang hamba ini sulit didapatkan. Hamba adalah dia yang punya hubungan kepada Allah Ta'ala dengan ibadah dasarnya ilmu syariat dalam keseharian. Selain itu hanya sebatas makhluk. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang hamba. Abdul arsalallahu lil alamin basyiran wa nadhira. Seorang hamba yang Allah Ta'ala utus untuk seluruh alam. Basyiran wa nadhira, yang fungsi daripada Rasul adalah memberi kabar gembira pun memberi peringatan dan ancaman. Kita wajib menjadikan diri kita seorang hamba yang kelak roh kita keluar pada saat kita mati, Allah Ta'ala sambut, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam surgaku. Itulah cita-cita seorang mukmin dan kesuksesan seorang mukmin ketika dia hidup lalu diakhiri kehidupannya dengan kematian, dia disambut dengan seindah-indah sambutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita ditempatkan ke dalam kelompok hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari kematian saudara kita almarhum al-ghafurlah Bapak Abdus Shalih bin Ujang, dengan kita mengambil nasihat tiga perkara yang disampaikan oleh salah seorang ulama
maha besar, dan mudah-mudahan kita pun kelak Allah Ta'ala matikan dalam keadaan husnul khatimah, membawa Islam dan iman. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon ridha wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.